Sebagai negara tropis, Indonesia memiliki beraneka ragam jenis buah-buahan, baik yang asli Indonesia maupun jenis-jenis introduksi, termasuk sawo, buah yang baunya harum dan manis rasanya. Buah adalah salah satu jenis makanan yang memiliki kandungan gizi, vitamin, dan mineral yang pada umumnya sangat baik untuk dikonsumsi setiap hari. Dibandingkan dengan suplemen obat-obatan kimia yang dijual di toko-toko, buah jauh lebih aman dikonsumsi karena tidak memiliki efek samping yang berbahaya. Dari sisi harga umumnya jauh lebih murah dibandingkan dengan suplemen yang memiliki fungsi yang sama. Sawo dalam bahasa Inggris disebut sapodilla atau chico atau sapota. Di India, sawo disebut chico. Sementara di Filipina dikenal sebagai chico. Dan di Malaysia, sawo disebut dengan ciku. Sedangkan hongxiam adalah sebutan sawo untuk masyarakat Tionghoa. Umumnya, sawo memang dikonsumsi oleh masyarakat sebagai buah. Namun, sebenarnya tanaman sawo memiliki manfaat yang beragam. Dari daun, batang, hingga akar dapat dimanfaatkan untuk kehidupan. Salah satu peneliti botani dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, Teguh Triyono, memaparkan penelitiannya tentang sawo-sawoan pada seminar Hari Cinta Puspa dan Satwa Nasional. Sawo-sawoan merupakan salah satu buah Indonesia yang sudah mulai dikesampingkan baik secara produksi dan konsumsi oleh masyarakat. Padahal banyak manfaat yang terkandung di dalam sawo. Kelompok sawo-sawoan atau family Sapotaceae adalah salah satu kelompok buah-buahan yang tumbuh dan berkembang dengan baik di Indonesia. Keanekaragaman jenis sawo-sawoan yang ada di Indonesia ini merupakan gabungan antara jenis-jenis asli Indonesia dan jenis-jenis introduksi dari Australia dan Amerika yang dibawa masuk ke Indonesia. Sawo sebagai buah yang kaya akan gula juga mengandung zat gizi lainnya seperti mineral, vitamin, karbohidrat, dan serat pangan yang baik untuk kesehatan jantung dan pembuluh darah. Kandungan serat di dalam sawo yang tinggi sangat baik untuk mengatasi gangguan pencernaan seperti sembelit dan diare yang dapat memulihkan energi secara cepat. Sawo juga bisa meminimalkan risiko kanker pencernaan karena buah ini memiliki kemampuan untuk mengikat karsinogen di saluran pencernaan. Banyaknya jenis sawo hasil introduksi dari luar Indonesia menyebabkan masyarakat lebih mengenal sawo hasil introduksi tersebut daripada sawo yang merupakan asli dari Indonesia. Berdasarkan sebuah penelitian oleh Verheij dan Coronel, sawo hanya menduduki peringkat ke-13 setelah jambu biji dalam tingkat produksi serta konsumsi. Hal ini menyebabkan potensi sawo yang sangat besar menjadi sebuah potensi yang terkesampingkan. Ada dua penelitian yang saya lakukan, yaitu yang pertama tetap fokus pada morfologi, jadi melihat identifikasi dari jenis-jenis sawo ini, apa saja yang ada di Indonesia, kemudian bedanya apa, karena untuk membantu orang membedakan antara jenis yang satu dengan jenis yang lain. Ini kategori penelitiannya adalah penelitian taksonomi dasar, klasifikasi dasar. Kemudian penelitian lain yang saya lakukan adalah penelitian yang menggunakan molekuler, jadi menggunakan DNA dari tumbuhan. Ini adalah contoh sampel daun yang disimpan dalam silika gel. Ini adalah contoh daun yang akan digunakan dalam analisa DNA. Nah, analisa DNA ini dilakukan pada Sapotaceae, pada kelompok sawo-sawoan ini untuk melihat persebaran dan hubungan kekerabatan antara satu jenis dengan jenis yang lain. Karena kalau kita tahu kekerabatannya, kita bisa melakukan persilangan untuk mendapatkan sifat-sifat yang paling baik, paling unggul di antara jenis-jenis yang ada. Yang kedua, kita juga melakukan analisa ini untuk melihat hubungan antara induk dengan anaknya.
Karena kalau kita punya pohon yang menghasilkan buah yang bagus, kita perlu melihat induk asalnya sebelum bisa kita perbanyak. Nah, selain penelitian mengenai molekuler yang akan dilakukan juga, ini bekerja sama dengan kolega atau teman sejawat dari kebun raya, adalah mengamati mengenai fenologinya. Jadi perubahan kapan saat dia berbunga, kapan saat dia berbuah, berapa lama dia dari bunga menjadi buah, atau dari bunga kemudian mengalami pembuahan sehingga menghasilkan buah. Ini akan kita amati, karena kalau kita ingin mempopulerkan tumbuhan sapotasi ini dari kelompok sapotasi menjadi tanaman yang dibudidayakan, didomestikasi, maka kita perlu mengenal lebih dalam mengenai proses fenologinya. Jadi kapan dia mulai berbuah sampai dengan berbunga. Potheria duclitan, Potheria marcanta, Potheria campesiana, dan Manilkara kauki adalah jenis sawo asli Indonesia. Di Indonesia, sawo umumnya dibudidayakan sebagai tanaman pekarangan untuk dinikmati buahnya, terutama di daerah Sumatera Barat, Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Nah, tantangan dari budidayanya adalah bagaimana membuat sawo ini getahnya tidak terlalu banyak. Jadi mungkin sistem pemanenannya yang harus diperhatikan. Kemudian yang kedua, pada sawo-sawo yang warnanya kurang cerah atau kurang menarik, mungkin perlu dilakukan perubahan pada warna buahnya sehingga laku di pasaran. Nah, orang mungkin belum mengenal karena belum dikenalkan. Mungkin salah satu cara untuk mengenalkan adalah dengan mulai melakukan budidaya pada skala rumah tangga. Jadi sebagai pohon buah yang ditanam di pekarangan, ini akan lebih banyak mengenalkan sawo pada masyarakat. Ada dua harapan di sini, bahwa yang pertama jelas karena dia menghasilkan buah, harapan saya ini bisa menjadi salah satu buah nasional, buah yang ada lokal di Indonesia yang bisa dinikmati oleh masyarakat. Jadi tidak hanya oleh masyarakat tertentu yang membudidayakannya, tapi juga oleh masyarakat pada umumnya. Jadi bisa membelilah di pasar atau di supermarket buah-buahan ini untuk dinikmati. Dan juga kalau dari sisi potensi non buah tadi, kita tahu banyak macam penyakit di Indonesia. Nah, kalau misalnya sapotasi ini daunnya, sawo-sawan ini daunnya bisa menghasilkan obat, alangkah baiknya kalau itu dilakukan penelitiannya di Indonesia, karena sebenarnya Indonesia salah satu pusat keragaman dari sapotasi ini selain Amerika Selatan. Jadi ada dua tempat, Amerika Selatan dan Indonesia. Jadi sayang sekali kalau kita tidak bisa mengekstrak potensi non buah dari kelompok sawo-sawan ini. Melalui upaya budidaya dan perbanyakan inilah, jenis-jenis sawo berpotensi diharapkan dapat ditingkatkan produktivitas, kualitas, dan kesinambungan jenisnya. Jenis-jenis sawo-sawoan tersebut sangat potensial untuk dikembangkan serta dilestarikan seperti halnya buah-buahan lainnya.